Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 659. Hari kedua bulan lunar kedua, awal bulan kedua musim semi. Bagi Suyi, yang bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi, hari ini memiliki arti yang luar biasa. 18 tahun yang lalu hari ini, dia lahir ke dunia ini. 14 tahun yang lalu hari ini, ibunya, Ye Yufei, meninggal karena penyakit dan meninggalkan dunia ini. Dan tepat 1 tahun yang lalu, tak lama setelah memulihkan ingatan akan kehidupan masa lalunya, dia mengejutkan penonton di perjamuan gerbang naga kota Guangling, menjadi pria terbaik saat ini. Hari ini, itu adalah hari kedua dari bulan lunar kedua sekali lagi. Kenangan masa lalu membanjiri pikiran Suyi. Setahun Suyi bangkit, lalu meninggalkan gedung. Ini adalah larut malam, atau lebih tepatnya, pagi-pagi sekali. Angin melolong. Meskipun formasi melindungi reruntuhan, dia masih bisa melihat dengan jelas bintang-bintang yang bersinar di atas kepala. Suyi mengeluarkan kursi anyamannya dan bersandar padanya, menatap ke kubah surga. Dia merasakan ketenangan yang tak terlukiskan. Tahun, dia telah membelah ikatan karma yang tak terhitung jumlahnya dan memutuskan dendam yang tak terhitung jumlahnya. Di setiap alam, dia telah melunakkan fondasi jauh melampaui masa lalunya. Ketika dia memikirkan kembali semua yang telah terjadi selama setahun terakhir, dia tidak terlalu emosional. Sayang sekali dia masih merasa sedikit memiliki di benua Azure. Selain segelintir orang, tidak ada yang dia pedulikan di sini. Di mana saya merasa damai, saya di rumah. Kedepan apa bedanya di mana saya berada? Suyi mengambil kendi anggurnya dan menyesapnya. King Wan mendekat, lalu tampak mengumpulkan semua keberaniannya. Tuan, haruskah aku bernyanyi untukmu? Suyi tertegun sebentar. Dia memikirkan kembali tahun lalu, King Wan juga bernyanyi untuk mereka. Dia tidak bisa menahan senyum. Baiklah. King Wan tersenyum manis, meluruskan gaunnya, dan membuka bibir merah mudanya. Lagu yang jelas dan halus terdengar, seperti musik surga. Guru mistik, berumur panjang seperti bulan, terbit seperti matahari, menjulang tinggi seperti pegunungan selatan, tidak pernah jatuh atau runtuh, tumbuh subur seperti pohon pinus. Suaranya lembut dan lembut, seperti semburan mata air melalui lembah terpencil. Ini adalah lagu ulang tahun kuno. King Wan juga menyanyikannya tahun lalu. Mendengarnya lagi sambil memikirkan kembali tahun lalu adalah perasaan yang luar biasa. Saat lagu itu berakhir, Suyi tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mendongak. Jauh, di langit malam yang jauh, kehadiran yang luas dan tak terbatas melonjak. Ki murni tenggelam, sementara ki keruh naik. Kemurnian dan kekotoran, yin dan yang, berbaur, menciptakan pemandangan kekacauan di bawah kubah surga. Sesaat kemudian, gemuruh guntur bergema di seluruh langit. Itu tampak mirip dengan badai musim semi biasa, tetapi di telinga Suyi, gemuruh guntur yang rendah adalah suara perubahan yang akan segera terjadi dan tabrakan dengan kekuatan dao surga. Kebangkitan serangga, musim di mana semua kehidupan terbangun. Tatapan Suyi jauh dan mendalam. Dulu, saat hari ini tiba, Yin Qi memelihara semua kehidupan. Dunia itu hidup, dan makhluk-makhluknya berkembang. Tapi kali ini, ledakan, guntur menggelegar, suaranya mengguncang 9 langit. Dao Heart Suyi sekokoh batu besar dan sejelas permukaan cermin, namun pada saat itu, ia bergetar. Di dalam Origin Palace-nya, Seat of the Azure bergetar, tampaknya dengan kegembiraan dan kegembiraan, atau mungkin, seolah merindukan sesuatu. Tatapan Suyi bergeser tak terbayangkan. Kebangkitan serangga ini memang berbeda dari sebelumnya. Rekan Taois, apa yang terjadi? Ada keributan di kejauhan saat Ying Ke, Yuan Heng, Wen Lingsui, Cha Jin, dan yang lainnya bergegas mendekat. Tidak ada keraguan tentang hal itu, perubahan yang terjadi di atas telah mengingatkan mereka. Ini adalah kesempatan besar, kata Suyi. Dia bangkit dari kursi anyamannya dan mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok. Itu juga berlaku untukmu, juga untuk setiap makhluk hidup lainnya di benua Azure. Ayo, mari kita pergi ke luar reruntuhan. Dia membawa kendi anggurnya di satu tangan saat dia berjalan menuju pintu keluar. Meskipun yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka secara naluriah mengikutinya. Malam ini ditakdirkan untuk tidak damai. Reruntuhan bintang ke-9. Pohon yang syarat dengan serpihan-serpihan bintang-bintang itu begitu masif tanpa batas sehingga setiap cabangnya seukuran pegunungan. Tiba-tiba, salah satu cabangnya yang besar patah dan jatuh. Kegentingan, ledakan besar dan menggelegar bergema di seluruh langit yang tak terbatas. Sesaat kemudian, seluruh dunia bergoyang dan bergetar hebat. Acang! Ini buruk, ini benar-benar buruk. Seekor burung pipit abu-abu kecil melesat ke udara, berteriak ketakutan. Salah satu cabang utama pohon patah. Bukankah itu berarti Origins of the Azure berada di ambang kehancuran sepenuhnya?
Jangan panik, ini pasti akan terjadi cepat atau lambat, kata suara dingin dan jernih. Cahaya berkabut terjalin di atas pohon yang syarat dengan mayat, lalu diringkas menjadi sosok wanita yang halus. Wanita muda itu mengenakan rok bermotif awan, dan wajahnya yang benar-benar cantik berkedip-kedip. Namun, kakinya yang seperti batu giok terbuka. Dia berdiri di udara, dan roda es ilusi yang bulat sempurna, halus, muncul di belakangnya. Ini tidak lain adalah jiwa es Scientian Spirit yang lahir dari Origins of the Azure, Acang. Tapi ini telah menyebabkan gangguan yang terlalu besar untuk diabaikan. Pekik burung gereja dengan gelisah. Kami berdua sudah lama meramalkan bahwa Origins of the Azure akan runtuh, berubah menjadi energi tak terbatas dari Grand Dao, dan memberi makan kembali ke benua Azure. Inilah yang akan mengarah pada zaman kemakmuran yang dikenal sebagai era Radiant, gumam Acang. Meskipun apa yang kami lihat mengejutkan, itu bukanlah hal yang buruk. Itu hanya berarti bahwa kita harus menyesuaikan prediksi kita lagi. Radiant Epoch akan tiba sedikit lebih awal dari yang diharapkan. Sebelumnya, burung pipit itu bergumam dengan bingung, tampak berkonflik. Benar, bahkan cabang-cabang utama berantakan. Tentu saja Radiant Epoch akan tiba lebih awal. Paling lama dalam 3 bulan, Origins of the Azure akan menghilang sepenuhnya, dan semua kekuatannya akan masuk kembali ke benua Azure, kata Acang. Kita harus bersiap dan meninggalkan tempat ini sebelum itu terjadi. Setelah keheningan yang lama, burung pipit itu bergumam, seandainya saja kami tahu. Kita seharusnya tidak membiarkan anak Su itu pergi dengan benih Azure. Acang hanya bisa tersenyum. Burung pipit kecil, aku tahu kamu marah, tapi jangan bicara omong kosong. Jika ada, kami harus berterima kasih kepada rekan Daois Su. Saat dia berbicara, dia melihat ke atas ke pohon yang masih syarat dengan mayat bintang. Itu rusak dan sudah menunjukkan tanda-tanda retak. Selain itu, dia menambahkan, selama benih Azure tetap ada, benua Azure memiliki harapan untuk bertahan selamanya. Di luar Sumeru Immortal Island, langit di atas meteor abis yang dalam tak terbatas. Tiba-tiba, gumpalan kabut samar terjalin, membentuk sepasang mata sedingin es yang acuh tak acuh. Mereka mengintip ke langit malam. Tak lama kemudian, suara serak yang bersemangat muncul dari kedalaman meteor abis. Asal-usul Azure tidak akan bertahan lebih lama lagi. Saat yang agung ini lolos dari kurungan, aku akan membunuh semut itu dan merebut kembali benih Azure. Sia besar, kota 9 tripod. Puncak gunung Heaven Bristle. Kaisar Sia mengenakan kain sederhana saat dia mengintip ke langit malam. Keheranan yang tak tertahankan muncul di wajahnya, serta kekhawatiran yang tak dapat disembunyikan. Langit bergeser, dan dunia berubah. Bahkan Radiant Epoch akan tiba lebih cepat dari yang diantisipasi, gumamnya pada dirinya sendiri. Mereka awalnya memperkirakan bahwa Radiant Epoch yang sebenarnya akan tiba setengah tahun dari sekarang. Namun perubahan mendadak malam ini berarti bahwa zaman Radiant akan tiba lebih cepat dari itu. Tuanku, apapun yang datang, kami akan beradaptasi. Apa yang terjadi malam ini juga menghadirkan peluang besar bagi kami, kata Wang Jiu dengan muram. Kaisar Sia diam-diam mengangguk, dan matanya bersinar dengan tekad. Aktifkan penghalang penindasan 9 tripod dan rebut sebanyak mungkin keberuntungan ini. Iya Pak, Wang Jiu bergegas untuk melaksanakan perintahnya. Dasar leluhur keluarga Huan Iblis. Di bawah langit malam yang sama, seorang tetua bertelanjang kaki yang mengenakan rami berdiri di udara, matanya bersinar karena kegembiraan yang gila. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Haha, keberuntungan malam ini cukup untuk memberi kita beberapa ahli revolusi spiritual baru. Tawanya menyebar jauh dan luas, bergema di seluruh langit malam. Pergeseran langit telah lama mengingatkan ahli klan lainnya, dan mereka semua tampak bersemangat. Mereka telah melihat tanda-tanda pemulihan energi spiritual sekitar selama berbulan-bulan sekarang. Secara kolektif, perubahan ini telah mengubah benua Azure hingga benar-benar berbeda dari sebelumnya. Namun, perubahan malam ini tetap mengejutkan. Seolah-olah Grand Dao adalah banjir yang menerobos bendungan. Kekuatannya sangat besar, tak terbatas, dan kacau. Jangankan pembudidaya Spirit Dao, bahkan pembudidaya Grain Avoidance yang paling lemah pun dapat dengan jelas merasakan aura Grand Dao melonjak di dalam kubah jauh di langit malam. Cepat, siapkan formasi. Kumpulkan sebanyak mungkin sumber energi Grand Dao. Teriak seorang tetua bertelanjang kaki dengan pakaian rami. Adegan serupa dimainkan di banyak ortodoksi kuno yang tersebar di seluruh benua Azure, termasuk Gunung Tianji Dao, Istana Netherworld Deathbringer, dan Sekte Matahari Terbakar. 30.000 tahun yang lalu, faksi kuno ini sudah berdiri di puncak benua Azure, dan nama mereka mengguncang dunia. Setelah 30.000 tahun di bawah penindasan larangan kegelapan kuno, kekuatan mereka jauh dari puncak sebelumnya. Namun, mereka masih memiliki akumulasi pengetahuan dan fondasi. Menanggapi perkembangan mendadak ini, faksi kuno menjadi hiruk-pikuk seperti hiu yang mencium bau darah. Mereka segera beraksi. Demikian pula, banyak faksi dunia lain meninggalkan markas mereka secara massal untuk merebut sebanyak mungkin keberuntungan yang dikirim dari surga ini. Tuan, apa yang kamu lihat?
Di dunia tersembunyi, Qi Jiansu menatap lelaki tua buta itu dengan bingung. Langit telah bergeser dalam waktu kurang dari 3 bulan, zaman radiant akan menimpa kita. Namun, pada saat yang sama, gejolak dan kesengsaraan yang tak terduga akan melanda dunia ini, gumam lelaki tua buta itu, ekspresinya berubah. Las, maju terus, awasi semua informasi tentang Yang Mulia Suyi untukku. Suyi, seru Qi Jiansu. Tuan, untuk apa Anda ingin saya melakukan itu? Orang buta tua itu menggelengkan kepalanya. Bahkan aku tidak mengerti apa yang terjadi, jadi tidak ada gunanya membicarakannya denganmu. Mungkin hanya seseorang seperti Yang Mulia Suyi yang memiliki harapan untuk memahami misteri ini. Qi Jiansu tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Tuannya baik dalam hampir segala hal, tetapi setiap kali Suyi memasuki percakapan, dia rendah hati dan saleh seperti seorang pemuja agama, dan dia berbicara dengan semangat dan kekaguman yang membabi buta. Qi Jiansu selalu menganggap ini sulit dimengerti. Bahkan jika Suyi jauh lebih menentang surga, dia pada akhirnya hanyalah seorang remaja. Apakah dia benar-benar layak disembah dengan sungguh-sungguh? Sialan, perubahan ini datang terlalu tiba-tiba. Di dekat pantai laut timur Gridkin, seorang Taois tua yang acak-acakan bergidik, ekspresinya berubah tak menentu. Setelah beberapa saat, Taois tua yang tidak pantas itu menggertakkan giginya dan menembak ke arah lautan roh kacau. Tidak, aku tidak bisa ragu lagi. Saya harus melihat orang Su itu secepat mungkin. Jika tidak, jika saya melewatkan kesempatan yang diberikan oleh Radiant Epoch, saya akan benar-benar kacau. First Immortal of the Sword, Chapter 660. Di atas lautan Chaotic Spirit, langit malam tampak gelap dan mendung. Gemuruh guntur yang rendah menggelegar di seluruh kubah surga. Suyi berdiri di udara, minum sambil menatap bintang-bintang, jubah birunya berkibar tertiup angin laut. Ning Xihua dan yang lainnya berdiri tidak jauh. Mereka semua menatap ke langit. Guntur yang menggelegar itu intens, seperti gunung-gunung ilahi yang jauh saling menabrak. Keagungan yang menakutkan dan menindas menembus langit dan bumi. Hati semua orang bergetar, dan mereka merasa tercekik. Apa yang terjadi? Siapa tahu? Langit telah bergeser. Mereka berbicara di antara mereka sendiri, semuanya khawatir dan tidak pasti. Jangan panik, ini adalah keberuntungan yang langka. Namun begitu dimulai, berapa banyak yang bisa Anda dapatkan terserah Anda, kata Suyi dengan santai. Dia sudah lama menebak alasan di balik perkembangan tak terduga malam ini, dan dia menyadari perubahan mendadak pada Origins of the Azure. Itu berarti bahwa, tak lama kemudian, sumber kekuatan Grand Dao yang tak tertandingi akan mengalir ke dunia. Harta benda, mata orang banyak berbinar dengan semangat. Waktu berlalu, jauh di dalam kubah surga, suara Grand Dao menggelegar seperti guntur, dan intensitasnya semakin meningkat. Udara yang semakin padat dan menindas menembus langit dan bumi. Di seluruh benua Azure, semua orang, para pembudidaya dan orang biasa, telah lama dikejutkan untuk bertindak. Jauh di dalam pegunungan dan hutan, bahkan roh yin, makhluk roh, dan sejenisnya gelisah dan gelisah. Mereka sedang menunggu sesuatu, dan hati mereka penuh kerinduan. Tiba-tiba, ledakan yang tak terlukiskan bergema di seluruh langit benua Azure. Pada saat itu, setiap makhluk hidup di benua itu merasakan jantung mereka bergetar, dan ekspresi mereka berubah. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang dalam menatap ke langit dan melihat gelombang kekuatan sumber Grand Dao yang meluap, turun ke benua seperti hujan cahaya bintang yang bersinar. Hujan lebat dan tak terbatas, dan menerangi seluruh langit malam yang hitam pekat. Seolah-olah cahaya turun ke dunia manusia dan mengusir kegelapan. Surga saya, ini, jangan bilang Radiant Epoch ada di depan kita. Di seluruh dunia, suara yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kegemparan. Pemandangan yang luar biasa ini membuat banyak orang tercengang. Setelah diperiksa lebih dekat, hujan cahaya Grand Dao seperti bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Cahaya mereka sangat menyilaukan dan menarik perhatian. Beberapa sangat terang seperti matahari. Yang lainnya redup dan pingsan. Beberapa seperti ular besar yang panjangnya puluhan ribu kaki. Tidak ada keraguan bahwa sumber energi yang terkandung dalam tetesan hujan berbeda dari Dao Light berbeda. Meski begitu, pembudidaya dunia praktis menjadi gila. Mereka beraksi, satu demi satu, menggunakan segala cara yang mereka miliki untuk bersaing demi keberuntungan. Dan beberapa faksi kuno mengaktifkan formasi besar yang telah lama mereka persiapkan untuk tujuan ini dan mengeluarkan harta rahasia yang tiada taraf, semuanya demi mengumpulkan keberuntungan yang turun dari langit. Seperti yang dikatakan Suyi, keberuntungan malam ini menjadi milik masa benua Azure, tidak ada yang bisa memonopolinya. Kita tidak bisa membiarkan keberuntungan seperti itu sia-sia. Pergi, masih memegang kendi anggurnya di satu tangan, tangan Suyi yang lain memanggil pedang Dewa Abstrus, lalu melemparkannya. Suara mendesing, pedang Dewa Abstrus terbang di udara. Tiba-tiba, seekor burung ilusi besar muncul di sekitar bilahnya. Ini tidak lain adalah esensi jiwa Netherflame Demon Sparrow. Dalam sekejap mata, pedang Dewa Abstrus melesat ke kedalaman langit.
Nether Flame Demon Sparrow, sementara itu, melahap kekuatan seperti bintang jatuh dari Grand Dao dalam kegilaan yang gila. Sementara itu, Su Yi membuka mulutnya dan meludahkan sesuatu. Seikat energi asal melayang. Itu kacau, tanpa bentuk yang dapat ditentukan. Saat cahayanya beredar, itu memancarkan aura Grand Dao yang mengejutkan. Benih Azure, hah. Su Yi mengedarkan basis kultivasinya, dan suaranya menggelegar seperti guntur saat dia mengangkat benih Azure ke udara. Ledakan, Ning Xihua dan yang lainnya merasakan sakit yang menusuk di mata mereka. Mereka merasa seolah-olah dia telah mengangkat matahari mini, pancarannya yang tak terbatas menerangi segala sesuatu dalam jarak 100.000 kaki. Segera setelah itu, pemandangan yang tidak dapat dipercaya terjadi. Jauh di langit malam, hujan bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya yang dimanifestasikan dari Grand Dao berubah arah seolah-olah mereka telah dipanggil. Hujan sekarang langsung menuju lautan roh kacau. Sejauh mata memandang, hujan cahaya turun ke lautan. Itu adalah tontonan yang menakjubkan. Hujan Daolite berwarna-warni, menyilaukan, dan bersinar tanpa batas. Warnanya diwarnai dan menerangi keseluruhan lautan roh kacau yang sangat besar. Ning Xihua dan yang lainnya membeku, terpaku di tempat, dan hati mereka bergetar. Ini apa ini, kalau bukan keajaiban? Jangan hanya berdiri di sana. Cepat dan mulai mengumpulkannya. Suara tenang Su Yi bergema di udara. Yang lain bereaksi seolah terbangun dari mimpi. Semuanya dengan cepat mulai bekerja. Suara mendesing. Wen Lingsui melesat ke udara, mengulurkan tangannya, dan menarik tetesan hujan, Grand Dao setinggi 10 kaki ke arahnya. Rasanya luar biasa. Wajahnya yang jernih dan cantik tampak memabukkan. Dia merasa seolah arus hangat dari Grand Dao mengalir ke seluruh tubuhnya, memelihara semua yang disentuhnya. Bahkan basis kultivasinya dimurnikan dan disublimasikan. Kekuatan misterius apa? Sepertinya hambatan dalam kultivasiku tiba-tiba menghilang. Astaga, kekuatan macam apa ini? Kelompok itu langsung menjadi gempar. Ning Xihua, Ying Ke, Yuan Heng, Bai Wenxing, Cha Jin, dan beberapa lainnya ada di sini untuk mengumpulkan kekuatan Grand Dao. Semuanya tampak bersemangat, mereka praktis gila karena senang. Ketika Su Yi melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum. Asal-usul Azure adalah sumber dari benua Azure. Mereka mengandung kekuatan murni dan primordial dari Grand Dao. Kekuatan seperti itu secara alami jauh melampaui energi spiritual langit dan bumi. Jangankan pembudidaya, bahkan manusia biasa dapat menerima manfaat yang sangat besar dari kekuatan ini. Dengan kekuatan yang memelihara mereka, bahkan tumbuh-tumbuhan liar akan berkembang dengan vitalitas yang mengejutkan. Setelah malam ini, saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan mencapai terobosan, dan berapa banyak yang akan mencapai pertumbuhan pesat dalam kultivasi mereka, gumam Su Yi pada dirinya sendiri. Dia mengangkat benih Azure tinggi-tinggi. Bintang jatuh Grand Dao jatuh seperti hujan di semua sisi. Sebagian jatuh ke laut, sementara para sahabatnya mengumpulkan sebagian yang lain. Tapi benih Azure menyerap sebagian besar darinya. Sementara itu, jauh di dalam kubah surga, pedang Dewa Abstrus bersenandung terus-menerus, seolah-olah bersorak kegirangan. Sosok ilusi dari Nether Flame Demon Sparrow berulang kali melahap cahaya Grand Dao, dengan gembira. Su Yi berpikir sejenak, lalu mengeluarkan rahim iblis. Penyu kecil, ada cukup banyak keberuntungan untuk diperebutkan, tapi jangan serakah. Ambil hanya jumlah yang sesuai. Jika tidak, itu hanya akan merugikan usaha Anda untuk memulai kembali kultivasi Anda. Suara hormat Suan Ning terpancar dari dalam rahim iblis. Tuan, muridmu akan dengan tekun melaksanakan perintahmu. Weng, rahim iblis menyala, dan sepertinya menarik napas, menarik hujan Daolite dari semua sisi. Itu mengalir terus-menerus ke dalam rahim iblis. Su Yi menyesap anggur dan menunggu dalam diam. Cahaya Grand Dao menyinari dirinya, lagi dan lagi, lalu menghilang tanpa suara. Ini adalah kekuatan sumber dari Grand Dao. Dia mengumpulkannya di dalam tubuhnya, tetapi dia tidak memperbaikinya. Bahkan jika dia menyempurnakannya sekarang, itu tidak akan berguna baginya. Dia sudah mencapai puncak alam bintang berkumpul. Dia tidak membutuhkan kekuatan ini untuk memberinya makan. Namun, meskipun tidak ada orang lain yang mengetahuinya, Su Yi merasakan kesempatannya untuk menerobos. Hari ini adalah hari kedua bulan kedua, hari naga mengangkat kepalanya, hari kebangkitan serangga, dan hari ketika semuanya hidup kembali. Bukankah ini kesempatan untuk mencapai metamorfosis kualitatif Grand Dao bagi saya juga? Saya tidak lagi memiliki hambatan mental. Dao Heart saya tanpa cacat, dan kultivasi saya telah mencapai puncak alam pengumpulan bintang. Aku sudah lama melampaui diriku di masa lalu pada level yang sama. Selanjutnya, malam ini, keberuntungan turun dari langit. Tidak peduli betapa mengerikannya kesengsaraan ini, tidak ada yang perlu ditakutkan, Su Yi berpikir sendiri. Auranya semakin tenang dan nyaman. Waktu berlalu, sedikit kurang dari 10 menit kemudian, cahaya Dao yang turun dari kubah surga tiba-tiba berkurang. Su Yi sama sekali tidak terkejut. The Radiant Epoch belum menimpa mereka.
Ini hanyalah sebagian besar dari kekuatan Origins of the Azure yang memberi makan kembali ke dunia. Meski begitu, hujan Daolite sudah cukup untuk mempengaruhi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, pandangan Suyi beralih, dan dia melihat ke arah cakrawala yang jauh. Bayangan seperti tinta diam-diam menyebar. Setelah beberapa saat, itu menunjukkan tanda-tanda menutupi matahari. Itu sudah menyelimuti separuh langit. Itu adalah awan kesengsaraan yang padat. Awan kesengsaraan memblokir bahkan hujan Daolite yang tampaknya tak berujung. Pada saat yang sama, aura yang merusak dan menakutkan memenuhi langit di atas lautan roh kacau. Seolah-olah seluruh area tiba-tiba tenggelam ke dalam kegelapan apokaliptik. Ini, rambut Ning Xihua berdiri tegak. Dia dan yang lainnya semua menghentikan apa yang mereka lakukan. Tubuh mereka menegang, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Awan kesusahan muncul diam-diam entah dari mana, tetapi udara kehancuran yang tak terlihat dari kesengsaraan yang akan datang membebani pikiran dan jiwa mereka, membuat mereka bergetar. Menggigil menjalari seluruh tubuh mereka. Ini adalah kesengsaraan saya, tidak perlu gugup, cari perlindungan di dalam reruntuhan rumah pedang dewa, kata Suyi dengan tenang. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya. Dentang, pedang dewa abstrus berhenti mengumpulkan kekuatan yang turun dari langit, kabur menjadi seberkas cahaya yang mengalir, dan mendarat di tangan Suyi yang terulur. Ning Xihua dan yang lainnya buru-buru kembali ke reruntuhan. Mereka tidak berani menunda. Kembalilah, kura-kura kecil, perintah Suyi. Suara Suan Ning terpancar dari dalam rahim iblis. Tuan, saya ingin memberi selamat terlebih dahulu kepada Anda karena telah mengatasi kesengsaraan Anda, membuktikan dao Anda, dan memasuki alam manifestasi spiritual. Suyi tersenyum, membuka mulutnya, dan menelan. Rahim iblis berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke istana asal dengan dantiannya bersama benih Azure. Kemudian, Suyi menatap ke langit dan terus menunggu. Awan kesusahan terus berkumpul di atas kepala. Mereka semakin padat, menumpuk seperti gunung hitam yang sangat besar saat mereka menutup seluruh bentangan langit. Aura kesengsaraan yang tak terbatas dan merusak membuat arus udara menjadi kacau, dan atmosfer yang menakutkan menyelimuti lautan chaotic spirit yang luas. Di bawah kubah surga, pakaian Suyi berkibar di sekelilingnya. Tatapannya yang dalam dan jauh bersinar dengan sedikit kejutan. Sesaat kemudian, keterkejutannya yang samar berubah menjadi kegembiraan dan keinginan. Kesengsaraan manifestasi spiritual ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang 108.000 tahun kehidupan masa lalunya, dia tidak pernah sekalipun mendengar ada orang yang mengalami kesengsaraan sebesar itu. Aura kesengsaraan bahkan mengandung jejak kekuatan tabu yang aneh. Itu tidak diragukan lagi melampaui batas pemahaman Suyi. Namun, itulah yang dia harapkan. Kembali ketika dia meninggalkan Sia Besar, dia menyadari bahwa kesengsaraan manifestasi spiritualnya benar-benar tidak dapat diprediksi. Semua yang terjadi sekarang adalah bukti tak terbantahkan bahwa dia tepat sasaran. Jika kesengsaraanku terlalu biasa, apa yang akan dinanti-nantikan? Suyi mengangkat kepalanya, menghabiskan kendi anggurnya, dan dengan santai melemparkannya ke samping. Hanya kesengsaraan seperti ini yang layak untuk Su Xuanjun. Saya tidak bereinkarnasi dan berkultivasi lagi dengan sia-sia. First Immortal of the Sword, Chapter 661. Sebelumnya, saat cahaya Grand Dao turun seperti hujan, malam seterang tengah hari. Namun, saat lapisan tebal awan kesusahan menyelimuti langit, kegelapan kembali. Semuanya redup dan mendung. Aura yang menyesakkan dan merusak memenuhi lautan roh kacau, dan itu terus meningkat. Semua orang tahu bahwa kesengsaraan yang akan segera terjadi pasti luar biasa. Ketika saya melangkah ke alam manifestasi spiritual, kesengsaraan manifestasi spiritual saya sama sekali tidak menakutkan ini. Di dalam reruntuhan rumah pedang dewa, Ying Ke tersentak, ekspresinya penuh keheranan. Seberapa besar perbedaannya? Yuan Heng hanya bisa bertanya. Setelah hening sejenak, Ying Ke berkata dengan serius, kesengsaraan ini belum turun, tetapi menilai dari auranya saja, itu ribuan kali lebih kuat daripada yang saya hadapi. Kerumunan tercengang. Ying Ke adalah keturunan dari garis keturunan naga banjir hitam, dan bakat serta yayasannya tirani. Dia jauh melampaui pembudidaya biasa di dunia. Demikian pula, sebagai naga banjir, Tribulation of Spiritual Manifestation miliknya pasti menakutkan di luar imajinasi. Namun sekarang, dia mengatakan bahwa aura kesengsaraan Suyi ribuan kali lebih besar darinya. Siapa yang tidak terkejut? Kakak Suyi akan baik-baik saja. Saya yakin itu. Wen Lingsui mengatupkan bibirnya dan berkata dengan yakin. Itu wajar saja. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menghentikan guru. Yuan Heng berkata tanpa banyak berpikir. Yang lain saling memandang dengan persetujuan penuh. Tingkat kesengsaraan apa ini? Jauh? Di atas permukaan laut yang jauh, seorang Taois tua yang tidak terawat terbang di udara. Ketika dia melihat awan kesengsaraan yang berkumpul, dia tidak bisa menahan tangis dengan ketakutan dan keheranan. Dia secara naluriah melarikan diri dari hamparan laut yang terkena dampak.
Saat Sui berdiri di udara, dia memperhatikan Taois tua yang tidak terawat itu dan mengenalinya sekilas. Ini adalah orang cabul yang sama yang mencoba bermain tanpa membayar di rumah bordil teratas di Nine Tripod City, Song of the Sandy Creek. Orang buta tua itu pernah memperingatkannya tentang asal-usul mencurigakan Taois tua yang tidak terawat itu. Dia menyebut dirinya Mingya, gagak Netherworld, dan dia memancarkan jejak aura khas Laut Kepahitan. Ini membuat lelaki tua buta itu curiga bahwa dia pernah berkelana ke Lautan Kepahitan, salah satu tempat paling berbahaya di dunia bawah. Lebih jauh lagi, lelaki tua buta itu berkata bahwa Taois tua yang jorok pernah mencoba menggunakan harta untuk menentukan nasib Sui, hanya untuk gagal. Lebih buruk lagi, dia menghancurkan hartanya dalam proses itu. Tak satu pun dari itu yang mengejutkan Sui. Hanya saja dia tidak mengantisipasi bahwa orang tua, asal-muasal Taois yang mencurigakan akan muncul tepat saat dia akan mengalami kesengsaraan. Apakah kamu di sini sebagai teman atau sebagai musuh? Sui langsung ke intinya. Di lautan yang jauh, Taois tua yang tidak terawat itu buru-buru melambai. Rekan Taois, tolong, fokuslah untuk mengatasi kesengsaraanmu. Taois tua ini sama sekali bukan musuhmu. Oh, kata Sui sebelum tidak memedulikan pria itu lagi. Taois tua yang tidak terawat itu menghela nafas lega. Dia menatap sosok Sui yang jauh dan tegak dalam keadaan linglung, seolah mengingat sesuatu. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan guntur terdengar. Tampaknya telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama, dan mengguncang langit sepanjang radius 1000 mil. Di atas Sui, kedalaman awan kesengsaraan yang terakumulasi secara diam-diam tiba-tiba bergejolak, diselingi dengan kilatan cahaya listrik yang menakutkan dan terputus-putus. Ekspresi Sui tenang saat dia merasakan aura destruktif dari kesengsaraan yang akan datang. Kembali ke alam liar, ketika perawan suci Yan Suni dari ibu kota 9 ekstrim yang mendalam membuktikan daunnya dan memasuki alam manifestasi spiritual, dia menghadapi kesengsaraan dengan kekuatan yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mengatakan itu adalah kesengsaraan manifestasi spiritual yang terkuat dalam 30.000 tahun, dan itu membuat takut orang-orang tua yang tak terhitung jumlahnya. Namun, itu pada akhirnya tidak ada artinya dibandingkan dengan kesengsaraan sebelum saya. Sepanjang sejarah alam liar yang panjang, benar-benar tidak ada kesengsaraan dari manifestasi spiritual yang sebanding dengan yang satu ini. Senyum tipis tersungging di bibir Sui. Itu redup, tapi begitu bersinar, begitu riang, dan begitu bangga. Hanya kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti ini yang bisa memuaskannya. Untuk inilah dia bereinkarnasi. Sementara itu, guntur menggelegar di atas kepala, dan kesengsaraan mengerikan yang meliputi radius 1000 mil akhirnya dimulai. Pada saat itu, setiap makhluk hidup di lautan chaotic spirit yang luas bergetar ketakutan, dan mereka yang berada di tanah kering menjatuhkan diri ke tanah. Mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun. Bahkan Ning Sihua dan yang lainnya yang mencari perlindungan di reruntuhan rumah pedang dewa merasa tertahan. Mereka gemetar, baik tubuh maupun jiwa. Mereka semua merasa seolah-olah kiamat menimpa mereka. Ledakan, guntur mengguncang 9 langit, dan cahaya listrik yang menyilaukan menerangi dunia. Lapisan padat awan kesusahan hitam terbelah. Jauh di dalam lapisan awan, petir kesusahan yang mengamuk dan mengamuk sekarang terlihat jelas. Petir eksekusi spiritual, petir pemusnahan surgawi, petir 8 angin, petir asal magnetik puluhan jenis petir kesusahan yang langka dan tak tertandingi bersinar di dalam awan. Setiap jenis petir mewakili kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Saat mereka jatuh, mereka akan mengurangi seluruh area menjadi bubuk. Ini bagaimana ini merupakan kesengsaraan dari manifestasi spiritual. Bahkan kesengsaraan revolusi spiritual sama sekali tidak menakutkan ini. Di lautan yang jauh, Taois tua yang tidak terawat itu gemetar dan tampak kehilangan ketenangannya. Namun, Sui hanya berdiri di sana dengan bangga, tangan di belakang punggungnya saat dia menatap ke langit. Ledakan. Saat guntur terdengar, pilar petir yang meraung turun dari langit. Biasanya, lapisan pertama dari Tribulation of Spiritual Manifestation adalah yang terlemah. Namun, sambaran petir yang turun ke atas Sui cukup tebal untuk dililitkan oleh beberapa orang. Mereka bersinar dengan cahaya ungu yang bersinar, menerangi lautan roh kacau. Kekuatan mereka mengejutkan dunia. Surga saya. Yingke tidak bisa membantu tetapi berkata, ini hanyalah lapisan pertama dari kesengsaraan, tetapi kekuatannya jauh melampaui kesengsaraan manifestasi spiritualnya. Bahkan seorang kultivator alam inkarnasi spiritual akan memiliki sedikit peluang untuk memblokirnya, apalagi Yingke. Seandainya dia menghadapi kesengsaraan seperti itu saat itu, satu sambaran petir akan membuatnya menjadi abu. Bagus sekali. Sui tidak ragu lagi. Dia menyerbu langsung ke langit, tidak berusaha menghalangi. Dia hanya mengambil petir kesengsaraan dengan tubuhnya. Jubah biru dan rambut hitamnya berkibar di sekelilingnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan udara yang tidak terkendali. Dia seperti makhluk abadi yang hiruk-pikuk, kebalikan dari sikapnya yang tenang dan santai. Seolah-olah sebilah pedang yang lama dibiarkan berdebu akhirnya meninggalkan sarungnya, menampakkan ujung tajamnya.
Bang bang bang. Saat petir ungu yang menakutkan menghantam Su Yi, seberkas listrik yang lebih kecil merambat di kulitnya, seolah melompati setiap tulang dan otot. Petir melepaskan aura destruktif yang sangat menakutkan dan menyerangnya luar dalam. Su Yi tidak terlalu mengernyitkan alisnya. Sebaliknya, dia menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan sepenuhnya basis kultivasinya. Kesengsaraan manifestasi spiritual itu berbahaya, tetapi itu adalah pertemuan kebetulan dengan sendirinya. Itu lahir dari hukum langit dan bumi. Itu bisa memuaskan daging dan meredam basis kultivasi. Para kultivator manifestasi spiritual sangat kuat karena mereka telah menjalani baptisan petir kesusahan. Tanpa mengatasi kesengsaraan kilat, tidak mungkin melangkah ke spirit Dao. Wosh, gelombang. Cahaya Dao 5 warna beredar di sekitar Su Yi, dan Yin dan yang menyatu satu sama lain, menciptakan siklus Grand Dao yang sempurna. Angin dan kilat berputar di dalamnya, menciptakan pusaran air. Saat lingkaran Dao Light berputar, itu mengikis petir ungu yang menyerang. Tak lama kemudian, beberapa petir telah sepenuhnya dinetralkan. Sisanya telah diserap ke dalam pusaran air dan disempurnakan. Pada akhirnya, kecececec, gumpalan asap hitam naik dari tubuh Su Yi seperti ular. Ini adalah ki keruh yang dia kumpulkan di dalam tubuhnya selama kultivasi hariannya. Kekuatan kesengsaraan adalah kesempatan untuk membersihkan ketidakmurniannya, satu persatu. Tubuh kedagingan Su Yi bersinar semakin cemerlang, seperti berlian. Dia memblokirnya, begitu saja. Taois tua yang tidak terawat itu melebarkan matanya. Tidak ada daging yang berserakan atau darah yang menyembur. Tidak ada perjuangan histeris. Sepanjang seluruh proses, Su Yi tampak tenang dan nyaman. Dia telah menetralkan lapisan pertama dari kesengsaraannya dalam satu upaya. Taois tua itu tidak mungkin mengetahui hal ini, tetapi Su Yi telah meningkatkan kultivasi dan kondisi mentalnya ke puncak dunianya saat ini beberapa bulan yang lalu. Lebih jauh lagi, dengan kekuatan benih Dao terkuat yang telah dipadatkan sebagai seorang kultivator asal Dao, dia sudah bisa membunuh bahkan para kultivator alam inkarnasi spiritual. Tentu saja dia bisa mengatasi lapisan pertama dari kesengsaraannya. Gemuruh, ledakan. Tak lama kemudian, 9 sambaran petir jatuh dengan cepat. Ini adalah lapisan kedua dari kesengsaraan, dan setiap baut lebih tebal dan lebih terang dari yang sebelumnya. Pada akhirnya, mereka seperti pilar cahaya perak, dan mengguncang langit dan bumi. Ini jauh lebih menakutkan daripada lapisan pertama kesusahan. Su Yi tidak mengelak, dia hanya berdiri dengan bangga di langit, menghalangi petir dengan tubuh kedagingannya. Balok petir dan lampu listrik tersebar. Guntur bergema di seluruh langit dan bumi. Siklus Grand Dao yang berputar di belakang Su Yi menetralkan ke-9 sambaran petir perak, satu persatu. Su Yi, sementara itu, sama sekali tidak terluka, tanpa sehelai rambut pun keluar dari tempatnya. Langit dan bumi sunyi senyap. Bukankah ini sedikit terlalu menakutkan? Taois tua yang ceroboh itu terbelalak dan sangat tertegun sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Dia praktis melompat. Kesengsaraan manifestasi spiritual setiap kultivator berbeda. Kesengsaraan yang sangat kuat dapat melenyapkan bahkan para jenius yang ajaib atau putra-putra surga yang terpilih, mengakhiri dao mereka dan menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Bahkan kesengsaraan yang lebih mengerikan dapat mengakibatkan kematian yang hampir pasti meskipun ada banyak persiapan. Pelindung Dharma, formasi, dan harta rahasia ajaib terkadang tidak cukup untuk menyelamatkan Anda. Sepanjang sejarah, tidak sedikit orang pilihan surga yang tak tertandingi telah jatuh saat mengalami kesengsaraan seperti itu. Kurang dari 1 dari 1000 berhasil melewati tanpa cedera. Namun, kesengsaraan besar Su Yi berbeda, itu sangat menakutkan sehingga mengejutkan imajinasi. Apakah seorang kultivator alam revolusi spiritual di sini untuk melihat ini? Bahkan mereka akan merasakan ketakutan pada tingkat tertentu, dan hati mereka akan bergetar ketakutan. Namun, Su Yi membuat mengatasi kesengsaraan petir tampak semudah makan atau minum. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Ledakan, kesengsaraan kilat tidak berhenti. Sebaliknya, cahayanya semakin membara dan intens. Tak lama kemudian, lapisan ketiga dari kesengsaraan tiba, sambaran petir meraung seperti naga saat mereka mengalir dari kedalaman awan. Setiap naga petir memiliki panjang 1000 kaki, dan mereka bersinar dengan warna seperti batu giok yang mempesona. 9 naga petir tiba-tiba berkumpul bersama, membentuk sambaran petir tunggal seperti gunung Dewa Purba. Itu jatuh dari langit. Serangan ini jauh lebih kuat daripada lapisan kedua dari kesengsaraan petir. Kali ini, Su Yi akhirnya terlihat agak serius. Namun, dia tidak mundur. Dia masih memblokirnya dengan tubuhnya. Bang! Begitu pilar petir giok runtuh, dia diselimuti sepenuhnya oleh cahaya listrik giok yang tak berujung dan meluap. Ketika mereka melihat ini, hati para sahabatnya tercekat, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Tapi tak lama kemudian, mereka menyaksikan lampu listrik yang bergunung-gunung tiba-tiba bergoyang. Sesaat kemudian, celah yang panjang dan tipis muncul. Pada akhirnya, sambaran petir yang mengingatkan pada gunung Dewa Purba hancur dengan ledakan dan runtuh. Dan sosok tinggi tegak muncul dalam pancaran listrik yang membakar.
Siklus cahaya Grendao yang sempurna berputar, terus menyerap dan memurnikan hujan listrik yang menyebar dan menghilang. Dalam prosesnya, itu menerangi seluruh area, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Ini hanya membuat Suyi tampak lebih seperti dewa atau abadi. First Immortal of the Sword, Chapter 662. Awan kesusahan bergolak, menghamburkan cahaya listrik. Langit dan bumi bergetar, Suyi berdiri di udara. Siklus cahaya Grendao yang sempurna berputar di belakangnya. Dia transenden dan menyendiri. Kekuatan lapisan ketiga kira-kira sebanding dengan lapisan terakhir dari kesengsaraan manifestasi spiritual saya di kehidupan lampau, pikir Suyi. Tapi sebelum dia bisa memikirkan masalah ini lebih jauh. Ledakan, lapisan keempat dari kesusahan kilat sudah menimpanya. Sebuah sambaran petir yang berapi-api turun dari jauh di dalam awan kesengsaraan. Itu seperti lautan listrik lava cair yang mengalir turun dari langit. Kekuatan menakutkan ini jauh melampaui lapisan ketiga dari kesusahan. Alis Suyi naik sedikit, dan ekspresinya berubah sedikit serius. Dia bisa merasakan ancaman nyata. Tubuh dan pikirannya sama-sama merasa tercekik. Meskipun demikian, dia tertawa dan tiba-tiba melesat ke atas. Suara mendesing. Dia sepenuhnya mengulurkan tubuhnya, dan siklus putaran Grendao yang terbentuk dari 3 jenis mantra Dao yang tiada taraf 5 elemen, Yin dan Yang, dan angin dan kilat bergemuruh dan meledak dengan cahaya yang kuat. Suyi memilih untuk berbenturan dengan kilat sekali lagi. Namun, lapisan keempat dari kesengsaraan itu memang terlalu menakutkan, dan penuh dengan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan, membakar, dan merusak. Sekokoh tubuh kedagingan Suyi, pada saat dia selesai memblokir lapisan keempat kesusahan, dia terluka. Tidak ada jalan lain, kulit dan dagingnya robek di sekujur tubuhnya, dan dia menyemburkan darah segar. Di beberapa tempat, bahkan tulang dan tendonnya yang berkilau seperti batu giok terlihat. Melihat luka parah seperti itu membuat hati sekutunya mengepal. Namun, luka-luka ini tidak ada artinya sama sekali bagi Suyi. Sebelumnya, saat langit bergeser dan sumber kekuatan Grendao jatuh ke benua Azure seperti hujan bintang jatuh, Suyi mengambil kesempatan untuk mengumpulkan sumber kekuatan Grendao yang melimpah. Sekarang, saat dia mengedarkan basis kultivasinya, kekuatan yang dia kumpulkan di dalam tubuhnya menyebar melalui dirinya. Dalam sekejap mata, lukanya menyatu dan menghilang. Tapi kemudian, 2 jenis petir kesengsaraan lagi menyambar dengan cepat. Lapisan kelima dari kesengsaraan petir adalah emas yang mempesona dan menarik perhatian. Itu memadat menjadi bunga listrik berwarna-warni, yang melayang ke dunia di bawah. Kekuatan setiap bunga listrik cukup untuk melukai para pembudidaya inkarnasi spiritual. Ketika ribuan dari mereka jatuh sekaligus, mustahil bagi Suyi untuk menghindari luka berat. Lapisan ke-6 dari kesengsaraan mengambil bentuk arus petir hitam pekat, itu membentuk gelombang listrik yang sangat besar, dan itu secara khusus menargetkan jiwa. Namun, jiwa Suyi sangat kuat sejak awal. Dia menanggung lapisan ke-6 kesusahan dengan mudah. Namun, setelah 6 lapis penuh kesengsaraan petir, awan kesengsaraan masih belum menyebar. Tidak, mereka melonjak lebih menakutkan dari sebelumnya. Naga petir bergolak melalui awan, diam-diam membentuk bola petir 5 warna yang berputar. Sepertinya itu mengumpulkan kekuatan untuk satu serangan yang sangat kuat. Tunggu, masih ada lagi. Ketika Yingke menyadari ada sesuatu yang salah, matanya membelalak. Sepanjang sejarah, ketika para kultivator manusia atau lainnya mengalami kesengsaraan manifestasi spiritual, mereka hanya menghadapi 6 lapisan. Kekuatan kesengsaraan bervariasi tergantung pada individu. Semakin banyak talenta yang menantang surga dan semakin kuat kultivasi seseorang, semakin mengerikan kesengsaraan manifestasi spiritual mereka. Namun sekarang, meskipun Suyi jelas telah mengatasi 6 lapisan kesengsaraan petir, kedalaman awan kesengsaraan sedang mengumpulkan kekuatan untuk serangan lain. Ini tidak diragukan lagi terlalu sulit dipercaya. Masih ada lagi. Adakah yang pernah mengalami kesengsaraan manifestasi spiritual seperti ini sebelumnya? Taois tua yang tidak terawat itu juga berteriak. Dia menemukan ini sulit dipercaya. Suyi, bagaimanapun, tampak bersyukur. Seperti yang saya duga, Tribulation of Spiritual Manifestation ini tidak mungkin diprediksi. Sekarang, saya benar-benar dapat mengatakan bahwa itu sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Petir kesengsaraan sudah menimpanya. Ledakan, sambaran petir ini jauh lebih menakutkan daripada yang datang sebelumnya. Petir kesengsaraan yang menyilaukan telah memadat menjadi bola listrik berwarna-warni. Saat jatuh dari langit, itu mengandung aura yang mengancam akan menghancurkan langit dan bumi. Ledakan, itu menabrak langsung ke Suyi, dan dia jatuh beberapa ratus kaki. Luka yang tak terhitung jumlahnya merobek seluruh tubuhnya. Beberapa lukanya baru saja menyatu kembali ketika mereka robek sekali lagi. Luka-lukanya sangat brutal, bahkan menyakitkan untuk dilihat. Tidak ada lawan yang kuhadapi seumur hidup ini yang pernah menyakitiku separah ini, Suyi menyeka darah dari bibirnya. Rambut panjangnya acak-acakan, tubuhnya babak belur dan patah, dan luka-lukanya mengejutkan untuk dilihat. Namun,
Saat akumulasi kekuatan sumber dari Grand Dao menyebar ke seluruh tubuhnya, luka Su Yi bersatu kembali dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia melayang ke udara dan menghadapinya secara langsung. Ledakan, cahaya kesengsaraan menyilaukan, dan guntur bergemuruh seolah marah. Dari jauh, sekutu Su Yi melihat siluetnya yang tinggi dan kurus bertarung di tengah petir kesengsaraan. Dia tampak kecil jika dibandingkan, dan mereka tidak khawatir dia bisa mati kapan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, sekuat kilat, dia menghancurkannya, menahannya, dan melahapnya. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan imajinasi para penonton. Su Yi mengatasi lapisan ketujuh dari kesengsaraan, tetapi masih belum berakhir. Seolah-olah surga telah bersumpah untuk tidak mengalah sampai mereka menjatuhkannya. Bahkan Su Yi sendiri terkejut bahwa kesengsaraannya begitu aneh dan menyusahkan. Silakan dan coba, kalau begitu. Kita akan lihat siapa yang tersenyum pada akhirnya, kata Su Yi sambil tertawa, sedikit kebanggaan terpancar di mata hitamnya. Kemudian, dia membuang semua pikiran yang tersebar dan fokus. Dia menyapa petir kesusahan karena dia mungkin musuh yang kuat, dan dia menyerbu ke langit dan menyerang. Tapi dia tidak pernah sekalipun mundur. Inilah yang seharusnya menjadi seorang pembudidaya pedang. Jadi bagaimana jika ini adalah kesengsaraan ilahi? Jika itu menghalangi jalannya, dia juga akan menebangnya. Pada waktu berikutnya, banyak sambaran petir yang tidak dapat dipercaya dan menakutkan mengalir dari kubah surga. Petir 8 angin menari-nari di 9 langit seperti angin topan. Petir penghancuran surgawi memenuhi langit seperti kabut abu-abu, dan petir 9 surga yang mempesona dan ilusi menciptakan penglihatan yang aneh seperti mimpi. Setiap jenis sangat langka, jenis petir kesengsaraan yang mungkin tidak muncul bahkan sekali dalam 1000 tahun. Namun sekarang, mereka mengalir deras dengan cepat. Ying Ke sudah benar-benar kaget. Sebagai seseorang yang telah mengatasi kesengsaraan manifestasi spiritualnya sendiri, dia tidak bisa memahami apa yang dilihatnya. Ini akan membalikkan persepsinya tentang realitas. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kesengsaraan seperti itu bisa ada di dunia ini. Itu hampir sama untuk Ning Xihua dan yang lainnya juga. Kesengsaraan mengerikan yang terjadi di hadapan mereka berada di luar batas pemahaman mereka. Mereka hanya merasa bingung, kagum, teror, dan khawatir. Bahkan Taois tua yang tidak terawat dengan asal-usul yang mencurigakan pun bingung dan terpaku di tempat. Dia juga belum pernah melihat kesengsaraan sebesar ini. Tidak, dia bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Namun, di hadapan kesengsaraan petir yang tidak pernah terdengar, belum pernah terjadi sebelumnya, dan menakutkan ini, Su Yi tidak jatuh. Tidak, dia bertarung dan menetralkan kekuatannya lagi dan lagi. Dia sudah kehilangan jejak luka-lukanya. Tubuhnya hancur, pulih, dan hancur seperti sembuh. Dia tampak tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dibunuh. Lebih jauh lagi, dia belum pernah mundur atau menyusut sekalipun. Seolah-olah dia bahkan tidak tahu apa arti kata mundur. Tidak peduli seberapa parah lukanya, dia tidak pernah mengerutkan alisnya. Hanya menonton ini membuat hati para penonton bergetar, dan mereka merasa terlalu heran untuk berkata-kata, lebih terkejut dari sebelumnya. Untuk memiliki sikap yang luar biasa bahkan sekarang, seberapa kuat kemauan dan semangatnya. Namun, meskipun tidak ada dari mereka yang mengetahuinya, bagi Su Yi, semua yang dialami memungkinkan jiwanya, kultivasi, fisik, dan bahkan kondisi mentalnya mengalami temper dan transformasi berulang kali. Saat Su Yi mengalami kesengsaraan, kehadiran yang tak terlukiskan dan kuat secara bertahap melonjak di sekelilingnya, dan cahaya Dao yang jernih muncul di atasnya, perlahan-lahan menguraikan istana Dao yang ilusi. Istana mengalir dengan aura murni dari Grand Dao. Cahaya dari 5 elemen jatuh seperti hujan, yin dan yang melayang di sekitarnya. Angin dan kilat melonjak. Tak lama kemudian, pemandangan ajaib muncul di hadapan para penonton. Istana Dao yang melayang di atas kepala Su Yi memadat di bawah serangan petir kesusahan, menjadi lebih kencang dan lebih bersinar. Istana Roh Dao besar. Guru Su akan masuk ke alam manifestasi spiritual. Ying Ke berteriak kegirangan. Di alam perwujudan spiritual, para pembudidaya membangun Istana Roh Grand Dao, memadatkan kebenaran misterius dari Spirit Dao, mengumpulkan pencerahan ke dalam rahasia langit dan bumi, dan menerima energi sumber dari Grand Dao. Setelah mencapai manifestasi spiritual, istana asal di dalam dantian seorang kultivator akan mengalami metamorfosis, menjadi istana roh. Basis kultivasi seorang kultivator dan kekuatan Grand Dao akan menyatu sepenuhnya dengan istana roh mereka. Keteguhan dan keagungan istana roh seseorang mewakili kekuatan basis kultivasi seseorang dan pemahaman Dao. Istana roh Grand Dao, Ning Xihua dan yang lainnya langsung bersemangat. Di masa lalu, bahkan sebagai kultivator alam bintang berkumpul, Su Yi bisa menyapu semua orang dari alam yang sama dan membunuh kultivator alam manifestasi spiritual seolah-olah mereka adalah ayam. Jika dia melangkah ke alam manifestasi spiritual, betapa hebatnya dia nantinya. Dia benar-benar meminjam punjung kesengsaraan surgawi untuk meredam Grand Dao Spirit Palace-nya, Taois tua yang tidak terawat itu bergidik dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Dia sangat terkejut sehingga dia bahkan hampir tidak bisa berbicara dengan jelas. Sialan. Sejak kapan bajingan kuat mesum itu ada di benua Azure? Kesengsaraan kilat pada tingkat ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan auranya yang aneh dan tabu saja sudah cukup untuk membunuh para pembudidaya inkarnasi spiritual dengan mudah. Namun saat Sui mengalami kesengsaraan, dia tidak hanya mengubah basis kultivasinya, dia bahkan menggunakan kekuatan petir kesusahan untuk meredam Grandau Spirit Palace miliknya. Ini terlalu sulit dipercaya. Ledakan. Petir kesengsaraan semakin hiruk-pikuk. Langit dan bumi bergetar hebat. Saat Sui melawan petir kesengsaraan yang melonjak, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk meredam Grandau Spirit Palace miliknya. Tubuh fisik, kultivasi, jiwa, roh, ki, dan pikirannya mengalami metamorfosis cepat yang serupa. Itu adalah siklus kehancuran dan kelahiran kembali. Setiap kali dia terluka, dia ditempa ulang. Dia bangkrut, lalu berdiri lagi dan berkembang. Namun, proses ini berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Salah langkah sedikit saja, dan dia akan hancur, baik jiwa maupun raga. Aku sudah mengumpulkan cukup. Sudah waktunya bagi Su Xuanjun untuk mencapai perwujudan spiritual. Setelah menahan lapisan petir kesengsaraan lainnya, Sui mengangkat kepalanya ke belakang, dan matanya bersinar dengan cahaya yang bersinar dan mengesankan. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, auranya meluas, dan daging, basis kultivasi, dan jiwanya tumbuh lebih kuat dan lebih terkonsentrasi. Dan Grandau Spirit Palace yang sudah padat, dan bercahaya melayang di atas kepalanya bergemuruh, suaranya bergema di seluruh langit dan bumi. Keagungan yang meluap dan tak terbatas terpancar dari tubuhnya. Dia seperti gunung berapi yang akhirnya akan meletus setelah membangun kekuatannya. Tapi pada saat itulah, ledakan, awan kesusahan di atas kepala bergetar hebat. Aura pembatas yang tak terlukiskan tiba-tiba menembus langit dan bumi, seolah menekan tabu. Murid Sui tiba-tiba menyempit. Dia baru saja melihat cahaya putih aneh muncul jauh di dalam awan kesusahan. Itu hanya seberkas cahaya, tapi sangat menyilaukan. Itu menerangi 1000 kaki penuh awan kesusahan, dengan udara keilahian yang abadi, transenden, tinggi dan tertinggi. Saat itu naik di kedalaman awan kesusahan, aura tabu yang tak terlukiskan turun ke dunia manusia. Ekspresi muram muncul di wajah Sui. Dia sekarang benar-benar yakin, kesengsaraan manifestasi spiritualnya tidak berniat memberinya kesempatan untuk sukses sama sekali. First Immortal of the Sword, Chapter 663. Cahaya kesengsaraan macam apa itu? Itu murni, abadi, dan abadi, seperti manifestasi dari hukum Dao Surga. Auranya sendiri mengubah lingkungan sekitarnya, menciptakan suasana yang menakutkan. Apa itu? Taois tua yang tidak terawat itu berteriak ketakutan. Seketika seberkas cahaya kesengsaraan seputih salju muncul jauh di dalam awan, dia merasakan teror yang tak tertahankan muncul di dalam hatinya. Bukan kekuatan belaka yang membuatnya takut. Ini adalah kekaguman pada keagungan surga. Dia tidak bisa bekerja bahkan sedikit pun keinginan untuk melawan. Ini adalah kekuatan yang dimanifestasikan dari hukum Dao Surga. Ini seperti larangan, itu mewakili keagungan surga, sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh sebagian besar pembudidaya dunia, kata Su Yi dengan santai. Dia sebenarnya lebih tenang dari sebelumnya. Dia sangat sadar bahwa bahkan jika dia bertarung dengan semua yang dia miliki, dia sama sekali bukan tandingan cahaya kesengsaraan itu. Bahkan seorang kultivator tingkat lanjut dari alam revolusi spiritual, tidak, bahkan kaisar alam penerangan mendalam akan menghadapi malapetaka yang hampir pasti. Hanya seorang kultivator alam ketenangan mendalam, orang yang sudah mulai melunakkan avatar Grandau Dharmanya, memiliki harapan untuk melawannya. Dengan kata sederhana, untuk cahaya kesengsaraan seperti itu muncul dalam kesengsaraan manifestasi spiritual berarti bahwa ini bukan lagi cobaan, juga bukan kesengsaraan ini dimaksudkan untuk membuatnya marah. Ini adalah krisis yang lahir dari hukum Grandau, dan menginginkan dia mati. Namun, Sui sama sekali tidak panik. Sebaliknya, setelah tenang, dia malah senang dan bersemangat. Menghadapi kesengsaraan besar seperti itu adalah bukti yang tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa jalan yang dia jalani setelah reinkarnasi tidak hanya jauh melampaui kehidupan masa lalunya, dia melampaui setiap pembudidaya yang datang sebelum dia. Jalannya memang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat dia merenungkan, ledakan, jauh di dalam awan kesusahan, cahaya kesusahan seputih salju bergerak. Itu sepenuhnya menerangi seluruh bentangan langit dan bumi. Saat itu malam hari, tapi seterang tengah hari. Langit runtuh di semua sisi, dan aura kesengsaraan yang kacau dan eksplosif langsung menyebar sejauh ribuan mil. Saat cahaya kesengsaraan turun, itu membentur lautan yang tak terbatas. Perairannya tenggelam beberapa ratus kaki. Taois tua yang tidak terawat itu menjerit dan jatuh ke air dengan bunyi gedebuk. Aura kesengsaraan yang mengerikan melanda seluruh tubuhnya, dan dia tidak bisa menggerakkan otot. Di dalam reruntuhan rumah pedang dewa, Ning Siwa dan yang lainnya merasa merinding di sekujur tubuh mereka. Seolah-olah mereka terjun ke dalam jurang es, dan mereka hampir tidak bisa bernapas. Semua orang merasakan sakit yang mengoyak jiwa mereka.
Ketika cahaya kesengsaraan turun, Grand Dao turun seperti pedang algojo yang penuh dengan kekuatan surga yang mengesankan dan pancaran abadi. Su Yi tidak mundur, tapi dia tidak cukup bodoh untuk berbenturan dengannya hanya dengan menggunakan tubuh dan basis kultivasinya. Lengan bajunya mengepul di sekelilingnya, dan dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menekan jarinya ke pedang. Dia mengedarkan seluruh basis kultivasinya dan menuangkannya ke dalam jiwanya, menghubungkan ke aura pedang 9 neraka dengan sekuat tenaga. Wajah Su Yi tampak memucat, hampir tembus cahaya. Ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan pedang 9 neraka dengan kekuatan penuh sejak reinkarnasinya. Dia tidak menahan apapun. Weng, pedang yang terbengkalai di dalam lautan kesadarannya bergetar, dan 9 rantai ilahi yang ditekannya bergesekan, menghasilkan suara gemuruh yang menusuk telinga. Segera setelah itu, kekuatan misterius yang tidak jelas muncul dari pedang 9 neraka, berkumpul di ujung jari Su Yi. Kekuatannya begitu padat dan menakutkan sehingga tubuh fisik Su Yi menegang, dia hampir tidak tahan. Dia tidak berani ragu. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan matanya bersinar dengan tekad. Memotong. Dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan tiba-tiba menebas udara. Suara mendesing. Garis pedang Qi menembus langit. Itu tidak jelas dan misterius, ilusi dan tidak jelas, namun memancarkan aura yang tinggi dan tertinggi. Sesaat kemudian, surga dan bumi tiba-tiba mendapatkan kembali ketenangan mereka sebelumnya. Lautan yang bergolak, langit yang runtuh, arus udara yang bergelombang semuanya diam. Itu seperti sebuah lukisan, sesaat membeku dalam waktu. Pada saat itulah seberkas pedang Qi melonjak melintasi langit, seolah-olah membuat lubang melalui batasan kuno ruang dan waktu. Itu melonjak seperti angin puyuh dengan momentum yang tak terhentikan dan tak tertahankan. Bang, 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 dimanapun pedang Qi lewat, cahaya kesengsaraan seputih salju yang turun pecah, inci demi inci, berubah menjadi bintik cahaya, dan tersebar. Seperti kapak menembus bambu, itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Seolah-olah pedang telah membelah keagungan surga yang mengesankan, melanggar hukum Dao surga dan dengan paksa memotong jalan menuju kehidupan. Dan ketika garis pedang Qi melesat ke langit, celah yang lurus sempurna muncul melalui ribuan mil awan kesusahan yang menyelimuti langit, memanjang semakin dalam hingga akhirnya, bahkan menembus kubah surga. Seolah-olah pedang telah membelah langit. Segera setelah itu, ledakan mengguncang langit dan bumi. Awan kesusahan yang memenuhi langit terbelah dan hancur seolah-olah terbuat dari kapas. Ini, Taois tua yang tidak terurus memulihkan sebagian dari kekuatannya dan berjuang keluar dari air tepat pada waktunya untuk menyaksikan tontonan yang tak tertandingi ini. Terlepas dari dirinya sendiri, dia benar-benar bingung. Satu tebasan, dan dia memotong kesengsaraan Grand Dao. Di dalam reruntuhan rumah pedang dewa, Ning Xihua dan yang lainnya terlalu heran untuk berkata-kata. Seberapa tinggi petak terakhir dari cahaya kesengsaraan itu? Dan seberapa suci? Itu memiliki keagungan yang abadi dan menakutkan. Namun pada akhirnya, Su Yi telah menghancurkannya dalam satu tebasan, menghancurkan awan kesengsaraan. Itu hanyalah sebuah keajaiban. Terima kasih banyak, gumam Su Yi pada dirinya sendiri. Kemudian, lengan baju berkibar di sekelilingnya, dia melayang ke udara dan tiba tepat di bawah kubah surga. Siklus cahaya Grand Dao berputar di sekelilingnya, berputar seperti pusaran air. Wosh gelombang. Sisa-sisa awan kesengsaraan yang tersebar, cahaya kesengsaraan yang ganas dan bergolak semuanya melonjak ke arah Su Yi. Semua lukanya hilang dalam sekejap mata. Kulit, tendon, tulang, darah, otot, organ, titik akupuntur, dan meridiannya. Kultivasi, jiwa, dan fisiknya mengalami metamorfosis yang mengguncang dunia. Apa itu manifestasi spiritual? Saat itulah istana asal berubah, menjadi istana roh Grand Dao. Saat itulah para pembudidaya mengumpulkan kekuatan Grand Dao, bergabung dengan asal roh mereka, memahami perubahan langit dan bumi, dan melepaskan kekuatan alam yang beraneka segi. Melangkah ke alam ini berarti melangkah ke Dao baru yang lebih tinggi. Sepanjang sejarah, jalan ini dikenal sebagai Spirit Dao. Mereka yang mengambil langkah ini dikenal sebagai penggarap tingkat lanjut. Mereka bisa mengendalikan Qi dari 9 langit dan memanggil angin dan hujan. Jiwa mereka dapat meninggalkan tubuh mereka dan mengembara di langit, dan rentang hidup mereka diperpanjang hingga 3000 tahun. Tubuh mereka tidak takut pada angin maupun api. Mereka dapat memanifestasikan sihir Spirit Dao, memurnikan harta kelahiran, dan terhubung dengan surga dan bumi. Keadaan ini dikenal sebagai manifestasi spiritual. Su Yi sekarang telah menyerap dan melahap awan kesusahan dan kilat di semua sisi, menggabungkannya ke dalam basis kultivasinya. Dengan melakukan itu, dia melangkah ke alam manifestasi spiritual. Itu seperti terobosan mendadak, sebuah metamorfosis. Itu mengubah dirinya sepenuhnya, luar dalam, seperti burung phoenix yang terlahir kembali dalam api nirvanik. Pada akhirnya, kekuatan hidup yang melimpah dari Grand Dao berkumpul di dalam awan kesengsaraan yang melonjak dan cahaya kesengsaraan mengalir ke dantian Su Yi. Sebuah istana roh yang megah dan misterius berdiri di sana, seolah-olah ditempa dari emas ilahi yang abadi, dengan kemilau abadi.
Ribuan tahun tidak dapat memindahkannya, dan tidak ada malapetaka yang dapat mengikisnya. Ini adalah istana roh Grendao. Aura Sui langsung meluas, terus naik ke tingkat yang tak terbayangkan. Itu seluas langit, dan melayang seperti bulan dan matahari, tak berujung seperti bumi dan langit. Akhirnya, langit kembali ke ketenangan sebelumnya. Sui berdiri di sana, meledak dengan cahaya dao yang jernih, seolah-olah dia telah menjadi pusat dunia, atau seolah-olah semua ciptaan bersujud di hadapannya. Taois tua yang tidak terawat itu mendongak. Dia merasa seolah sedang melihat dewa. Saya akhirnya mencapai manifestasi spiritual, desah Sui. Desahannya mengandung campuran emosi, kepuasan, dan kegembiraan. Selamat, rekan Taois. Selamat, kakak Sui. Selamat, Tuan Muda. Selamat, Tuan Su. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Guru. Ning Xihua dan yang lainnya segera bergegas keluar dari reruntuhan rumah pedang dewa. Ketika mereka melihat Sui berdiri di udara, mereka buru-buru mengucapkan selamat. Semuanya memanggilnya dengan cara yang berbeda, tetapi ekspresi mereka serupa, campuran keheranan, kegembiraan, rasa hormat, dan bahkan kekaguman. Bahkan Molten Gold Lion yang telah diseret Sui untuk menjaga gerbang tidak bisa membantu tetapi memberikan penghormatan. Malam itu merupakan malam yang penuh peristiwa. Pertama, kekuatan Grendao jatuh dari langit seperti hujan, berwarna seperti bintang jatuh. Ini adalah keberuntungan besar yang sama sekali tidak terduga. Namun, tidak satu pun dari itu yang mengejutkan seperti melihat Sui mengalami kesengsaraan. Sekarang, ketika mereka melihat bahwa dia berhasil mengatasi kesengsaraannya dan memasuki alam manifestasi spiritual, mereka masih merasa sulit untuk percaya. Itu tidak terasa nyata, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Kesengsaraan besar itu terlalu menakutkan. Bahkan seseorang yang sekuat Yingke, seorang kultivator Yao alam inkarnasi spiritual, diliputi keterkejutan. Dia sangat sadar bahwa jika dia menghadapi kesengsaraan seperti itu, dia akan mati berkali-kali lipat. Namun Sui berhasil melakukannya. Itu seperti keajaiban. Pedangnya menyapu langit, membelah kekuatan tabu kesengsaraan. Ini adalah malam di hari kedua bulan lunar kedua, hari di mana serangga mengakhiri hibernasinya, dan hari di mana semua kehidupan terbangun kembali. Pada malam inilah Sui mengalami kesengsaraan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, membelah kekuatan tabu cahaya kesengsaraan, membuktikan daunnya, dan memasuki alam manifestasi spiritual. Ketika dia berhasil, Dao Light menggantung di sekelilingnya seperti awan, menyelimuti langit dan bumi. Ini juga malam ulang tahun ke-18 Sui. Di atas langit, Sui mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan tersenyum. Ini mungkin hadiah terbaik yang bisa saya terima untuk ulang tahun ke-18 seumur hidup saya yang baru. First Immortal of the Sword, Chapter 664. Cahaya yang bersinar di sekitar Sui berangsur-angsur surut. Seolah-olah auranya telah dibersihkan, sekarang benar-benar tenang dan sederhana. Selamat, rekan Taois. Taois tua yang tidak terawat itu bergegas mendekat, kekaguman, keterkejutan, dan kekaguman tertulis di seluruh wajahnya. Apakah kamu datang ke sini untuk mencariku? Tanya Sui. Taois tua yang tidak terawat itu menegang di bawah tatapan dingin Sui, dan dia merasakan kegugupan yang tak terlukiskan dan perasaan tertindas di dalam hatinya. Dia tidak berani ragu. Dia berkata dengan tergesa-gesa, itu benar. Apa ini mendesak? Tanya Sui. Setelah ragu sejenak, Taois tua yang tidak terawat itu berkata, ini sebenarnya tidak mendesak. Dia baru saja akan melanjutkan ketika Sui melambai dan memotongnya. Karena ini tidak mendesak, mari kita bicarakan nanti. Taois tua yang tidak terawat itu meminta bantuan darinya. Bagaimana dia bisa menolak untuk menunggu? Dia mengangguk dan berkata, rekan Taois, Anda baru saja mengatasi kesengsaraan Anda, dan ini adalah waktu yang penting untuk mengkonsolidasikan kultivasi Anda dan memperkuat fondasi Anda. Saya mengerti. Sui tertawa. Tidak. Bukan itu. Ini hari ulang tahunku, dan suasana hatiku sangat baik, jadi aku ingin minum sepuasnya. Jika Anda tidak berpikir itu di bawah Anda, jangan ragu untuk bergabung dengan kami. Saat dia berbicara, dia melangkah ke reruntuhan rumah pedang dewa. Ning Xihua menekan bibirnya menjadi senyuman. Ini benar-benar hari yang patut dirayakan. Meskipun ini tengah malam, kita harus mabuk. Aku akan segera menyiapkan jamuan. Dengan itu, dia buru-buru membawa yang lain pergi. Taois tua yang tidak terawat itu tertegun sebentar, tetapi tak lama kemudian, dia juga bergegas mengejar mereka. Terima kasih banyak atas undangannya. Kalau begitu, Taois tua ini tidak akan berdiri di atas upacara. Tak lama kemudian, seluruh kelompok menghilang melalui pintu masuk ke reruntuhan. Percakapan dan tawa memenuhi udara. Suasana perjamuan itu menyenangkan dan harmonis. Sui dalam suasana hati yang luar biasa baik, dan dia minum dengan bebas bersama kelompok itu. Tidak peduli siapa yang bersulang, dia tidak menolak. Seperti yang pernah ditulis oleh seorang penyair kuno, 100 tahun, 36.000 hari. Setiap hari saya harus menghabiskan 300 cangkir. Inilah artinya memanfaatkan setiap kesempatan untuk menikmati hidup.
Kakak Suyi, apakah semua kesengsaraan manifestasi spiritual sama menakutkannya dengan yang kamu hadapi? Tanya Wen Lingsui. Dia juga minum, dan wajahnya yang cantik memerah-merah menawan. Matanya bersinar, dan dia benar-benar menawan. Beberapa orang lainnya juga tampak penasaran. Suyi tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tribulation of Spiritual Manifestation setiap orang berbeda, tapi Tribulation of Spiritual Manifestation milikku belum pernah terjadi sebelumnya, jadi itu sedikit lebih kuat dari biasanya. Wanita muda itu sepertinya hanya setengah mengerti, jadi Suyi dengan sabar menjelaskan kesengsaraan manifestasi spiritual dengan sangat rinci. Dia menjelaskan pemahamannya tentang sifat kesengsaraan, seperti kekuatan dan misteri dari setiap lapisan kesengsaraan, berbagai bahaya yang dihadapi para pembudidaya saat menjalani kesengsaraan, dan bagaimana mereka dapat mencapai terobosan terbaik, antara lain. Suyi adalah mantan penguasa alam liar, dan dengan pengalaman 108.000 tahun, dia secara alami memahami kesengsaraan manifestasi spiritual jauh lebih baik daripada siapapun di sini. Wen Lingsui dan kultivator origin Dao lainnya berulang kali terheran-heran hanya dengan mendengarkannya. Mereka merasa seolah-olah awan telah terbelah, memungkinkan mereka akhirnya melihat sekilas matahari. Yingke adalah seorang kultivator alam inkarnasi spiritual, tetapi hanya setelah mendengar ini dia mengerti. Jadi, ada begitu banyak rahasia dan kedalaman yang tersembunyi di dalam Tribulation of Spiritual Manifestation. Kesadaran ini membuatnya sangat menyesal. Meskipun pembudidaya roh Dao dunia telah mengatasi kesengsaraan mereka, pemahaman mereka tentang mereka masih dangkal. Mereka mengerti apa yang terjadi, tetapi tidak mengapa. Namun, Suyi memahami apa dan mengapa. Tak lama kemudian, yang lain mulai mengajukan pertanyaan juga. Mereka dengan sungguh-sungguh mencari bimbingan Suyi sehubungan dengan kesulitan dan kebingungan yang mereka temui selama kultivasi mereka. Saat Suyi minum, dia menjawab pertanyaan yang lain, satu persatu. Dengan pengalamannya yang luas, membimbing kultivasi mereka sama sekali tidak sulit. Taois tua yang tidak terawat itu mendengarkan dari pinggir lapangan. Bimbingan Suyi mungkin tampak sederhana dan santai, tetapi itu membuat hati Taois tua itu membengkak karena emosi, dan dia tidak bisa lagi tetap tenang. Ketika dia melihat bahwa Suyi bahkan dapat menyelesaikan keraguan dari kultivator Yao Realem inkarnasi spiritual yang perkasa seperti Yingke, Taois tua yang tidak terawat itu benar-benar tercengang. Pada saat perjamuan berakhir, Suyi sudah minum sampai mabuk ringan. Saat minum, menggunakan basis kultivasi seseorang untuk menetralkan alkohol seperti membakar sitar atau memanggang burung bangau, itu merusak suasana. Taois tua yang tidak terawat mengejarnya, tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Rekan Taois, saya di sini karena... Suyi meliriknya, lalu memotongnya. Mari kita mengobrol lebih banyak besok. Titik. Taois tua yang tidak terawat itu terdiam. Suyi mengabaikannya dan pergi begitu saja. Seseorang yang membawa aura lautan kepahitan datang ke sini untuk mencarinya. Apapun yang dia inginkan, itu tidak mungkin sederhana. Suyi sedang dalam suasana hati yang baik sekarang, dan dia tidak ingin ada yang merusaknya. Besok, kalau begitu, desah Taois tua yang tidak terawat itu. Di kamarnya, Suyi merosot di kursi, berbau alkohol dan merasa santai tak terlukiskan. Memasuki alam manifestasi spiritual berarti dia telah menembus rintangan kritis di jalur kultivasinya. Dia tidak perlu khawatir tentang menerobos untuk waktu yang lama. Pada tingkat kultivasi saya saat ini, saya mungkin mencapai alam revolusi spiritual dalam waktu kurang dari setahun. Namun, tidak perlu terburu-buru. Dalam spirit Dao, saya akan mengembangkan Dao Inten dan menyempurnakan spirit origin. Semakin kuat fondasi yang saya bangun di Grand Dao, semakin besar manfaat yang akan saya peroleh ketika saya membuktikan Dao saya dan memasuki alam kekaisaran. Hal pertama yang perlu saya lakukan adalah mengkonsolidasikan kultivasi saya. Yang kedua adalah memadatkan niat Dao, dan yang ketiga. Sebelum Suyi bisa menyelesaikan pemikiran itu, seseorang mendorong pintu hingga terbuka. Cha Jin masuk sambil membawa semangkuk bubur kukus. Dia berkata dengan lembut, "Tuan muda, ini adalah bubur 100 harta yang dibuat kakak Ning dengan rebung spirit bambu. Coba beberapa." Dia mengenakan gaun putih bersulam bunga, dan rambutnya yang hitam pekat diikat menjadi sanggul kasual, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju dan lehernya yang panjang dan kurus. Mungkin karena dia habis minum, wajah cantiknya memerah. Dari semua wanita yang dikenal Suyi, Cha Jin termasuk yang paling cantik, dan dia memiliki sosok yang ramping, anggun, dan pesona multifaset. Tambahkan itu ke sesi kultivasi ganda mereka yang sering dan, saat kultivasinya meningkat, pesona dan kualitas alaminya hanya tumbuh lebih indah dan halus. Setiap cemberut dan setiap senyuman, setiap gerakan benar-benar menakjubkan, tidak terkecuali. Dia benar-benar cantik tiada taraf. Dan keindahan itu seperti anggur, semakin Anda mencicipinya, semakin mereka memabukkan Anda. Bubur, di saat seperti ini. Mari tidur. Suyi bangkit dan melenggang ke tempat tidur. Cha Jin tertegun sebentar, kemudian, dia tergagap, "Tuan muda, apakah Anda tidak melupakan sesuatu?" "Hah?
Jin berhenti, lalu menundukkan kepalanya, sepertinya agak malu. Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa ketika kamu memasuki alam manifestasi spiritual, kamu dan King Wan akan kau tahu membangun fondasi yang kokoh bersama-sama. Wajahnya memanas, dan dia merasa sedikit canggung. Membahas kultivasi ganda, pada akhirnya, masih sangat memalukan. Dan kali ini, itu adalah kultivasi ganda orang lain, itu perasaan yang cukup aneh. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Seru Suyi. Jin berkata dengan malu-malu, King Wan terlalu banyak minum malam ini. Dia dan saya mengobrol, dan dia memberi tahu saya. Dan dia bahkan meminta saya untuk berbagi pengalaman saya. Ekspresi Suyi berubah sedikit aneh. Dia berpikir serius kembali ke perjamuan, dan memang, King Wan minum cukup banyak. Wajah kecilnya telah memerah padam. Mengingat wataknya yang sederhana dan sungguh-sungguh, dia pasti melakukan semua yang dia katakan tentang kultivasi ganda mereka ke dalam hati. Tetap saja, tidak mungkin dia meminta nasihat Jin tanpa pengaruh alkohol. Dia bahkan bertanya tentang pengalamanmu. Suyi tidak bisa menahan tawa. Jin terlihat malu, dan bahkan lebih malu dari sebelumnya. Dia menggerogoti bibir merahnya dan berkata, King Wan mengatakan bahwa di masa lalu, ketika kamu dan aku berkultivasi ganda, dia mendengar semuanya. Dia menginjak kakinya dengan kesal. Aku benar-benar tidak percaya gadis itu. Dia tidak pernah memberitahuku semua ini. Jika aku tahu, tidak mungkin aku membiarkan dia mendengarkan seperti itu. Suyi berhenti, tetapi sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan tawa. Suyi tidak pernah peduli tentang hal semacam ini, tetapi ketika dia membayangkan King Wan secara pasif mendengarkan pesta pora mereka yang menyenangkan, dia tidak bisa menahan tawa. Tuan muda, kamu tertawa. Benar-benar, mata indah Jin melebar karena malu dan marah. Suyi melambai dengan acuh. Kultivasi ganda hanyalah jenis kultivasi lainnya. Itu memungkinkan kita memadukan yin dan yang di tengah pergolakan nafsu dan mengumpulkan kebenaran yang menakjubkan dari pertemuan api dan air. Melakukan hal itu dapat memajukan kultivasi. Apa yang perlu dipermalukan? Jin sudah lama terbiasa dengan keterbukaan langsung yang Suyi diskusikan tentang kultivasi ganda, jadi dia tidak terkejut. Tuan muda, King Wan masih perawan, dan dia belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Itu sebabnya dia meminta saran saya, jelas Jin. Dia berhenti, lalu menambahkan, tapi menurutku dia sudah lama mempersiapkan diri. Kalau tidak, dia tidak akan mengungkitnya malam ini. Di mana dia? Tanya Suyi. Dia sedang mandi, kata Jin. Suyi menggosok dahinya. Katakan padanya untuk menunggu sampai dia melangkah ke alam manifestasi spiritual. Kita bisa bicara tentang kultivasi ganda kalau begitu. Jin terlihat sangat terkejut. Dia menyelidiki, Tuan muda, Anda sama sekali tidak tertarik. Apakah saya terlihat seperti tipe orang yang memanfaatkan setiap peluang yang muncul dengan sendirinya? Suyi bertanya dengan tidak senang. Jin menghela napas. Tuan muda, King Wan sudah bersiap. Jika Anda menolak, tidakkah Anda akan menyakitinya? Suyi berkata dengan sungguh-sungguh, hanya dengan menunggu sampai dia memasuki alam manifestasi spiritual, kita berdua akan menuai manfaat dari kultivasi ganda. Jika kita melakukannya sekarang, itu tidak akan banyak membantu kita. Jin akhirnya mengerti. Di mata tuan mudanya, kultivasi ganda bukanlah masalah kesenangan yang sederhana, itu, pada akhirnya, adalah bentuk kultivasi lainnya. Tapi apa yang dia tidak mengerti adalah bahwa ketika kecantikan muda tak tertandingi memutuskan untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukan seorang pria, tidak mungkin dia melakukannya hanya untuk keuntungan kultivasi ganda. Kakak Jin, Tuan benar, sebuah suara yang manis dan pemalu menyela. Saat dia berbicara, King Wan masuk ke kamar. Suyi tidak bisa membantu tetapi menjadi linglung singkat. Rambut hitam King Wan telah diikat, dan dia mengenakan gaun putih pas badan. Dia jelas baru saja keluar dari bak mandi, dan wajahnya yang bersih dan cantik memerah. Saat matanya melesat, mereka memiliki pesona yang luar biasa. Betisnya yang halus dan ramping terlihat di bawah ujung roknya, serta kakinya yang telanjang seperti batu giok. Dia benar-benar telah berubah, meskipun dia berganti menjadi gaun sederhana. Bahkan hanya berdiri di sana, dia cukup cantik untuk membuat hati seorang pria bergetar. Saya akan mendengarkan guru. Kita bisa melakukannya nanti juga. Saat King Wan berbicara, dia menundukkan kepalanya, dan suaranya setenang agas, hanya nyaris tak terdengar. Kulitnya yang bersalju memerah. Jin menghela nafas, lalu tersenyum padanya. King Wan, tuanmu melakukan ini murni karena pertimbangan untuk kesejahteraanmu. Apapun yang Anda lakukan, jangan marah. King Wan menggelengkan kepalanya. Kakak Jin, guru selalu baik padaku. Bagaimana mungkin aku bisa kesal? Tidak jauh dari situ, saat Suyi melihat ini, dia langsung berubah pikiran. Sudahlah, Anda bisa tinggal di sini malam ini. Jin tidak tahu harus berbuat apa. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.